Safdah TV. Apa sih membaguskan wudhu itu? Membaguskan wudhu itu artinya sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Gimana? Penting di sini untuk mempelajari tentang sifat wudhu Rasulullah SAW. Ya, Utsman bin Affan, ada beberapa sahabat yang menyebutkan tentang tata cara wudhu Rasulullah. Di antaranya Utsman bin Affan, Abdullah bin Zaid, demikian pula Abdullah bin Abbas, di antaranya juga Muawiyah. Mereka semua menjelaskan di mana Utsman bin Affan pernah minta satu bejana air, lalu kemudian beliau menuangkan air ke tangannya, lalu mencucinya 3 kali. Tuangkan lagi, cuci lagi, tuangkan lagi, cuci lagi. Baru kemudian beliau masukkan tangan kanannya ke dalam bejana. Maka kemudian beliau berkumur dengan satu ciduk kumur, kemudian langsung dihirup. Memang ada 2 riwayat. Riwayat terbanyak yang sahih itu dengan satu ciduk berkumur langsung dihirup. Namun dalam riwayat Baihaqi dan Abu Daud juga disebutkan dipisah kumur-kumur, lalu kemudian istinsyak. Nah, riwayat yang memisah ini terjadi perselisihan, apakah riwayat yang dhaif ataukah riwayat yang sahih atau hasan. Ya, wallahu a'lam, riwayat ini mempunyai penguat, Pak, dan sebagian ulama menghasankannya, dan insya Allah itu yang paling kuat. Berarti boleh dua-duanya. Namun yang kebanyakan riwayat itu adalah dengan sekali apa? Ambil kumur langsung apa? Beristinsyak, dihirup. Dan menghirupnya itu jangan asal, Pak. Nabi mengatakan wabalik fil istinsyak. Bersungguh-sungguhlah dalam menghirup apa? Air. Sakit, memang sakit di awal-awal, tapi biasakan deh. Dan ternyata secara kesehatan ya para dokter mengatakan itu bagus, Pak. Wabalik fil istinsyak. Antum tarik sekuatnya, kemudian keluarkan dengan tangan kiri. Iya, lakukan itu 3 kali. Setelah itu Utsman mengambil lagi air, ya. Dalam riwayat Ibnu Abbas, dia mengambil dengan tangan kanannya, lalu disatukan dengan tangan kirinya. Lalu kemudian membasuh wajahnya. Beliau lakukan itu apa? 3 kali. Setelah itu Utsman bin Affan mengambil tangannya, memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana, kemudian mencuci apa? Tangan kanannya sampai siku. Setelah itu tangan kirinya sampai siku. Demikian 3 kali. Kemudian beliau pun mengusap kepalanya. Dalam hadis Abdullah bin Zaid yang lebih lengkap lagi, bada'a bi muqaddami ra'sihi, beliau mulai dari depan kepalanya, tsumma dhahaba bihima ila qafah, kemudian diseret kemana? Ke belakang, tsumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu, kemudian dikembalikan lagi ke tempat semula. Ya begini. Kemudian beliau memasukkan apa? Jari telunjuknya ke telinganya dan jempolnya mengusap luarnya. Itu dalam hadis Abdullah bin Zaid dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Dan dalam hadis Muawiyah, Rasulullah SAW mengambil air, kemudian dikucurkan begini, lalu diusap sekali. Dalam hadis Rubai binti Muawiyah dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW mengusap kepalanya sesuai dengan alur ya rambutnya. Sesuai dengan alur apa? Rambutnya. Sekali aja, sekali. Imam Ahmad mempraktekkan, beliau ambil air, usap ke belakang, udah sekali. Itu sudah mencukupi. Baru kemudian beliau pun mencuci apa? Kaki sampai mata kaki. Dan beliau sela-selai itu, Pak, jari-jarinya dengan kelingkingnya. Sela-selai. Dan bagi mereka yang janggutnya tebal, itu hukumnya wajib, Pak. Ambil ketika mencuci kepala, wajah itu ya, ambil lagi air, lalu sela-selai janggutnya itu, Pak. Bagi antum yang janggutnya tebal, adapun yang kayak anak kayak gini janggutnya nggak perlu. Nah ini wudhu Rasulullah SAW, begitu membaguskannya wudhu. Jangan sampai bagian anggota wudhu yang tertinggal. Karena Rasulullah pernah melihat
seorang laki-laki sedang sholat, rupanya di kakinya itu ada sebesar dirham yang nggak kena air. Maka Rasulullah menyuruh dia untuk mengulang lagi wudhu dan sholatnya.